Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu
Hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 1 sampai 25. Abraham dibenarkan oleh iman. Paulus berkata bahwa manusia dibenarkan oleh imannya seperti Abraham. Abraham adalah tokoh iman sebab Abraham dibenarkan oleh imannya, bukan karena perbuatannya. Pembenaran itu terjadi sebelum Abraham disunat. Orang Yahudi ditegur keras oleh Paulus karena mereka sombong, sebab mereka bangga karena sunat. Paulus mengatakan sunat adalah tanda, bukan pembenaran. Abraham dibenarkan oleh iman. Daud pun dibenarkan oleh iman. Paulus menegaskan bagaimanakah sifat orang-orang yang sudah dibenarkan harus mengakui dosa-dosanya, tidak berlaku sombong, tetapi harus rendah hati dan peduli. Sebagai anak-anak Allah, kita harus rendah hati, sebab kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan baik kita. Untuk itulah harus belajar rendah hati, sebab tidak ada yang perlu kita sombongkan. Semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa miliki. Kita harus sadar, semuanya karena anugerah Tuhan, juga hidup pasti memenuhi janji Allah. Janji itu contohnya, janji Allah. Suami istri berjanji sehidup semati. Kita berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan kita. Kita berjanji kepada orang tua, janji kepada sahabat dan lain-lain. Allah berjanji dan Allah juga menepati. Sebab janji Allah tidak pernah gagal. Allah selalu menepati janjinya, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih-Nya yang hebat bagi kita. Paulus berkata, apakah beda janji dan iman? Dia katakan, orang yang beriman pasti beroleh janji Allah. Contoh, Allah memberikan janji kepada Abraham sebagai bapa orang percaya atas semua bangsa-bangsa. Orang percaya hidup oleh iman. Mari kita semua hidup percaya kepada Tuhan Yesus karena kita beriman. Abraham tetap percaya kepada Tuhan karena janji Tuhan. Paulus menegaskan janji Tuhan berlaku bukan hanya pada Abraham, tapi untuk kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Allah membenarkan kita karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan keselamatan diberikan kepada kita semua dan juga kepada orang yang mau percaya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, semuanya, bahkan juga seluruh bangsa-bangsa. Marilah kita tetap berpegang kepada janji Allah dengan iman. Iman kita jangan goyah. Mari kita pertahankan iman yang sangat teguh. Walaupun ada masalah, persoalan, satu hal kita dituntut harus percaya sungguh-sungguh dan bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti Allah yang kita sembah memberikan jalan keluar
dalam segala masalah kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Mari kita tunggu saja janji Allah sesuai dengan waktunya saja. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus